Shot. Tak ada angin, tak ada badai. Di tengah potret kebahagiaan komedian Bopak Castello dengan Gita Resya, sang istri baru, Putri Mayangsari, sang istri pertama, mendadak muncul secara eksklusif mengutas sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan tim Hot Shot bahwa dirinya masih menjadi istri sah Bopak, menyisakan tanda tanya. Jika Putri masih sah secara hukum sebagai istri Bopak, lantas bagaimana status pernikahan Bopak dengan Gita yang kini bahkan dikaruniai 1 orang anak? Entahlah, yang jelas tidak hanya mengaku kecewa karena Bopak diam-diam telah menikah tanpa sepengetahuan dirinya, Putri pun mengambil sebuah langkah mengejutkan, yaitu menggandeng pengacara bersiap untuk menggugat Bopak baik secara perdata maupun pidana dengan pasal KDRT. Dari tahun 2014, pas Bopak gugat cerai itu pun di pengadilan belum selesai sama Bopak, dinyatakan belum selesai oleh pengadilan, digugurin sama dia. Dan dengar Bopak punya anak lagi dari istri yang sekarang, nggak tahu itu istri sah atau istri siri, aku Putri nggak tahu. Ya Putri sangat kecewa sekali, dan semuanya pokoknya sudah aku Putri serahin sama pengacara kenapa Bopak sampai sejahat ini gitu, menghilangkan kabar gitu aja. Dan tiba-tiba di sosmed dia punya anak lagi dari istri yang sekarang, dan Putri juga nggak tahu itu pernikahannya dia. Itu bisa digugat bahwa seorang suami yang menelantarkan istrinya dan anaknya dan tidak memberi nafkah. Yang kedua, dari sisi pidananya. Pidananya itu ada undang-undang menelantarkan keluarga, yaitu menelantarkan anak dan istri. Nah, itu dapat dikenakan pasal di undang-undang KDRT, yaitu tidak memberi nafkah kepada anak dan istri. Nah, 2 hal ini akan kami tempuh. Mungkin minggu depan selambat-lambatnya kami akan tempuh gugatan baik secara perdata, gugatan nafkah, dan secara pidana. Ancang-ancang ancaman hukum yang mulai diambil Putri bukannya tanpa alasan. Pasalnya sudah sejak tahun 2014 lalu, konon Bopak menggantung status pernikahan mereka tanpa pernah memberikan nafkah kepada Faza Indrayana, bibi Putri mereka. Batin Putri pun kian terkulik sakit ketika menyaksikan foto Bopak yang nyaris 5 tahun menghilang tanpa kabar, mendadak jadi rajin pamer keharmonisan keluarga barunya lewat sosial media. Kecewa banget. Udah 5 tahun ini Bopak nggak ada kabarnya, hilang gitu aja. Tidak memberi nafkah anaknya selama 5 tahun. Kebutuhan sehari-hari, aku kerja, berusaha dan bantu mama. Mamaku kan jualan nasi. Ya dari situ, dari sehari-harinya. Karena sekarang Putri udah nggak kerja. Sebelumnya kerja, tapi sekarang udah nggak kerja karena kemarin tuh Putri sempat sakit. Maksud Putri muncul di media ini, pengen ngungkapin, pengen kirim pesan ke Bopak, dan Putri pernah inbox dia mau bicara baik-baik, tujuannya tahu Putri yang inbox dia diblokir semua dari akunnya dia. Terus Putri juga harus bingung gitu bagaimana cara nyampein ke Bopaknya. Apa yang terjadi dengan Bopak? Kerap memperlihatkan gaya hidup yang serba berkecukupan bersama istri baru. Mungkinkah seorang Bopak tega menggantung dan menelantarkan istri dan anak pertamanya? Teka-teki pun kian mencuat ketika tim Hot Shot berusaha menemui Bopak untuk klarifikasi, namun berujung jalan buntu. Bopak bukan hanya tak bisa dihubungi, tapi bahkan sudah 1 minggu ini tak ada di lokasi syuting dengan alasan sakit. Kalau hari ini Bapak syuting apa? Nah itu dia, hari ini Bang Bopak lagi nggak syuting karena beliau kan lagi sakit. Itu udah sekitar 7 episode lah ya, seminggu lah. Ya. Iya, harian ini nggak kelihatan Bang Bopak, soalnya beliau kan emang lagi sakit. Doain aja yang terbaik untuk beliau. Sakitnya sih sebetulnya udah lama, cuma ini karena dia kan punya penyakit ini, asma. Jadi udah nggak masuk syuting ya hampir seminggu lah. Terakhir ketemu tahun 2014, sebelum Bopak gugat cerai Putri,
Dia nemuin anaknya, di situ anaknya diajak jalan-jalan. Setelah itu pun cuma beberapa bulan aja dia ngasih nafkah ke anaknya. Setelah itu sampai tahun 2019, dari 2014 dia hilang kabar gitu aja tanpa beri nafkah ke anak aku. Maksud aku nggak apa-apa Bopak benci sama Putri, asalkan jangan benci sama anaknya dan jangan lepas tanggung jawab gitu aja sama anaknya, anak kandung dia yang sekarang ada di tangan Putri. Cuma beberapa bulan aja itu pun nggak sesuai dengan gugatan. Paling besar tuh Bopak ngasih 2 juta. Itu pun buat acara ulang tahun anak aku. Dan selanjutnya 500.000 gitu. Cuma beberapa kali aja. Dan sampai sekarang dari itu cuma kurang lebih 5 bulan itu dia ngasih nafkahnya. Selanjutnya sampai sekarang 2019 sama sekali. Dan habis sudah kesabaran Putri Mayangsari menanti kepastian nasib dari Bopak, maka sebelum benar-benar menggugat Bopak dengan tuntutan perdata di pengadilan dan pidana, Putri pun dikabarkan diam-diam telah melaporkan Bopak dengan pasal perzinahan karena telah berani menikah lagi dan memiliki anak, sementara statusnya masih resmi secara hukum sebagai suami sah Putri. Tak tanggung-tanggung, jajaran pasal yang dipersiapkan Putri dan pihak pengacaranya pun mengandung ancaman hukuman maksimal hingga 3 tahun 9 bulan penjara. Selesaikan dulu permasalahannya sama Putri sampai status benar-benar sah, cerai, dan Putri janji nggak akan lagi ganggu-ganggu rumah tangga Bopak. Dan dia cuma minta tanggung jawab kepada Faza, anak kandung Bopak, dan beri perhatian ke Faza, kasih sayang seperti Bopak menyayangi anak Bopak yang sekarang. Ini bukti bahwa antara Mbak Putri dengan Mas Bopak itu masih suami istri yang sah. Maka itu kan bisa kena pasal 284 tentang perzinahan. Mbak Putri melaporkan kepada pihak berwajib bahwa suaminya telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain. Nah, itu yang akan ditindaklanjuti. Nah, 284 itu memang ancaman hukumannya hanya kecil, hanya 9 bulan. Tetapi kalau menelantarkan anak dan istri itu ancamannya 3 tahun. Nah, itu kalau memang itu yang diinginkan ya kita laporkan semua. Terkadang butuh waktu lama bagi seseorang untuk bangkit pasca putus cinta. Tapi tak begitu tampaknya bagi aktor Denny Sumargo yang baru saja meraih penghargaan pemeran utama pria terbaik di ajang Indonesia Box Office Movie Award 2019. Pasca pertunangannya kandas di tengah jalan, benarkah Denny Sumargo kini tengah dekat dengan Chelsea Islan? Bagaimana pula dengan Gading Martin yang belakangan dikabarkan dekat dengan Sophia Latjuba? Aku mau nikahnya dalam waktu selalu mau dekat, cuma kan tetap ikutin rencana Tuhan aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.